Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau cerita kisah di balik pertemuan saya dengan Dr. Rizal Ramli kemarin ya. Wawancara itu apa yang sebelumnya terjadi ya. Jadi saya mau ngomong panjang ya, sekitar 1 jam. Bukan 7 menit ya, moga-moga yang nggak punya pulsa kayaknya nggak mampu ngikuti. Tapi ya, barangkali ini bisa, kalau enggak ya nanti 10 menit atau 15 menit atau 3 menit, terserah nanti ya. Jadi satu hari ini saya itu satu hari ada WA masuk ya dari Ibu Arum ya. Mungkin dia ngetes ini apakah nomor saya jawab ya, pokoknya waalaikumsalam, terus salam kenal, udah gitu aja. Terus kejadian yang penting itu hari Selasa 14 Juni waktu saya pertama buka jualan ayam goreng fried chicken, mereknya Depram. Depram itu D-nya dakwah, Pramnya itu Yudi Pramuko, ayam Depram. Sampai hari Senin tanggal 13 Juni itu saya sudah goreng percobaan sampai 138 potong ya, mungkin hampir 15 kilo ya. 1 kilo kan dipotong 9 atau 8, saya lupa. Jadi setelah saya goreng ayam itu sekitar jam 11 kalau tidak salah, hari Selasa ini telepon masuk dari Ibu Arum namanya. Singkat cerita dia bilang, kalau nggak salah saya ingat-ingat ya, sekarang hari Jumat ya, Ibu Arum bilang Bapak pengen ngopi katanya. Bapak itu awalnya saya kira suami dia. Bapak pengen ngopi dengan Pak Yudi, tukang donat, YouTube-nya menarik dan lain-lain gitu ya. Jadi pengen ketemu dengan orangnya, dengan Bapak. Apakah Bapak bisa? Saya sebenarnya dalam hati males ya, segen kalau mau keluar rumah itu. Maklum umur sudah 61. Karena kalau menurut Imam Malik itu, kata Imam Malik, pernah saya khutbahkan di khutbah Jumat ya, kisah Imam Malik. Imam Malik itu kan nggak pernah keluar dari kota Madinah sampai umurnya 80 tahun. Imam Malik itu adalah guru dari Imam Syafi'i ya. Kata Imam Malik satu hari, dia bilang gini, saya lihat penduduk Madinah itu rajin cari ma'isyah, cari kehidupan, cari uang, yang berkebun, yang berdagang dan lain-lain. Tapi ketika mereka itu sudah umur 40 tahun, mereka menarik diri dari pergaulan dengan masyarakat ya. Umur 40 mereka mengubah orientasi hidupnya. Tidak lagi banyak bergaul dengan masyarakat. Umumnya begitu kata Imam Malik. Saya ungkapkan itu di khutbah Jumat. Nah, umur saya sudah 61, masa saya masih harus keluar kampung gitu kira-kira ya. Biarkan yang beredar itu, yang keluar dari kampung itu adalah pikiran dan gagasan saya lewat YouTube, itu rencananya begitu. Makanya begitu ada tawaran Bapak pengen ngopi, ya kan, pengen ketemu, saya jawabnya agak susah itu. Tuh saya tanya, Bapak itu suami Ibu? Bukan, saya stafnya katanya. Terus Bapak itu usianya atau pensiunan apa? Ini saya habis goreng ayam tuh 1 kilo dan 9 potong. Bapak pensiunan Menteri Ekonomi di zaman Gus Dur. Saya langsung ingat Rizal Ramli karena saya tahu dia zaman Gus Dur jadi menteri, karena waktu saya lihat TV itu Rizal Ramli baru keluar dari ketemu Gus Dur itu diwawancara wartawan, jadi saya ingat dia adalah menteri zaman Gus Dur, menteri ekonomi. Terus saya langsung kaget.
Ya singkat cerita, ya udah kalau gitu saya ingin datang karena pengen belajar, saya bilang, ya kan, ya tentu lah saya harus belajar karena ketemu orang hebat, ya kan, Rizal Ramli. Terus saya ledekin Ibu Arum di telepon itu, loh Bu, saya itu sebenarnya pedagang loh, terus kalau saya harus hari Rabu besok harus ketemu Pak Rizal Ramli, terus yang dagang ayam goreng siapa? Dijawab lagi, saya kan bercanda, ini jawab sama Bu Arum. Ya kan bisa diserahkan Pak ke apa istilah, ke anak buah Bapak. Padahal saya itu bos sekaligus anak buah. Karyawan, saya sekaligus karyawan sekaligus the owner ya, pemiliknya. Singkat cerita begitu ya. Terus kata Ibu Arum, datang dengan siapa? Saya jawab sendiri, insya Allah. Boleh nggak bawa kamera? Saya bilang boleh katanya. Yang saya maksud kamera itu sebenarnya bukan kamera tapi HP ini. HP yang satu-satunya ini. Nah singkat cerita, terus saya ngajak anak saya yang Wildan nomor 26 itu untuk nemenin gitu. Ya supaya kelihatan pantas gitulah. dia sih nggak bisa tidur semalaman sampai besoknya itu si Wildan mau ketemu Rizal Ramli, deg-degan katanya. Ya begitu ceritanya, terus HP lah kita. Dia juga yang pesen, ya untung ada dia, kalau nggak ada dia yang pesen Grab siapa? Saya kan nggak bisa mesen pakai Grab, nggak ada di HP saya, nggak ada aplikasinya, ya kan. Ya untung lah. Nah nanti akan saya ceritakan, saya dapat amplop tebel dari Rizal Ramli. Saking tebelnya itu duit, nggak bisa di amplopnya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa ditutupin, nggak bisa dilem. Tebel bro. bisa saya nggak jualan sebulan itu. Nanti ceritanya nanti. Nah terus singkat cerita, datang kita ya kan di Jalan Bangka itu pakai Grab. Saya bikin opening sedikit di depan rumah, saya mau ketemu Rizal Ramli, terus 1-2 pendek gitu di jalan, terus yang ketiga di pintu rumah Rizal Ramli itu nomor 49R ya. Ketemu, ternyata Masya Allah memang orang yang kita tunggu. Bertiga ngobrol dulu dengan Ibu Arum, kita tanya Ibu Arum itu siapa, itu rupanya stafnya Dr. Rizal Ramli sejak tahun 99 apa 97 gitu. Udah lama, berarti udah 24 tahun ya, awet ya, bersama Rizal Ramli. Jadi Bu Arum ini ya ramah juga ya, ramah. Orang Jogja apa ya? Ya dari UGM Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum kalau nggak salah. Mohon maafin ya Bu Arum kalau saya lupa, maklum saya udah udah berubah, belum tua, saya umur saya 27 sebenarnya. Juga lupa memori ya, usia, faktor usia. Nah begitu lagi ngobrol gitu, muncul itu bunyi sendalnya Rizal Ramli, sambil terus dia bilang, halo Yudi. Ramah bener, sambil tersenyum sambil salaman, lama bener salamannya. Masya Allah, saya ketemu orang besar ya, jasanya besar buat negara Rizal Ramli itu. Kemudian ini selain jasanya besar, namanya besar ya, dan orangnya juga besar. Gemuk maksudnya, luar biasa ya. Ya terus terjadilah, saya bilang langsung aja langsung direkam ya, karena menurut seorang antropolog ya, saya bilang saya coba menyesuaikan diri dengan ini supaya kelihatan pintar, saya pakai referensi seorang antropolog. Sebab kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim ya, bicaralah dengan manusia itu sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka ya. Saya bilang menurut seorang antropolog, Pak Rizal itu katanya begini, saya lupa antropolog siapa, apakah Margaret Mead atau siapa, saya bilang seorang tokoh itu lebih layak diperhatikan ucapannya, seorang tokoh itu lebih layak diperhatikan
tingkah lakunya, ucapannya dan pikirannya daripada jutaan orang awam. Makanya lebih baik kita rekam. Akhirnya terjadi rekaman ya, kita mungkin sekitar jam 3 kurang seperempat kira-kira begitu ya, atau jam 3 lah. Dan kesalahan saya itu waktu duduk mau rekaman itu saya memberikan ini, apa ini, itu kesalahan saya memberikan ini ke Pak Rizal Ramli, maksudnya untuk dipasang dia sendiri, ternyata kemudian diambil alih oleh Ibu Arum, dipasangkan ke kancingnya Pak Rizal Ramli. Alangkah saya nggak sopan ya ngasih ini ke mana, ke Bang Rizal Ramli, suruh pasang sendiri. Lapis kita saya nggak pernah, baru pertama saya keluar rumah terus wawancara ya, langsung dengan tokoh besar ya, jadi mohon maaf ini nggak sopan itu ya. Terus saya sadar, dipasangin sama Bu Arum, ternyata memang harusnya saya yang masangin ya. Saya main kasih, Pak Rizal juga main mengambil aja. Saya pikir mau pasang sendiri, ternyata dipasangkan oleh Bu Arum. Masya Allah ya, Bu Arum itu stafnya luar biasa ya kan. Terus yang kedua saya bawa ini ya, seperti ini yang kemarin yang dipakai Rizal Ramli, boya. Kabelnya 5 meter, begitu kita mau tarik kabelnya susah karena keikat karet. Coba karetnya masih di sini, nih karet ini, ada karetnya, ini ngelipet. Wah udahlah, rupanya kita nggak persiapan ya, harusnya kan dibuka dulu karetnya, kan malu. Orang mau ketemu orang besar di Ramli, ini pakai boya ada karetnya. Ini harganya 100.000. Harusnya kan kamera yang canggih ya, DSLR kayak apa kayak, ya maklum tukang donat mana bisa beli kamera yang canggih. Terus pengeras suaranya yang pakai itu harusnya yang kotak yang ditaruh di sini, yang bunyi kedap-kedip yang biru itu, yang kayak suka dipakai Baim, suka dipakai Angga Chandra, suka dipakai siapa lagi itu, Helmi Yahya, itu harusnya begitu. Ini mah ini dijepit. Jadi saya terpaksa nggak pakai gini. Habis gimana caranya? Harusnya kan 2 ya, supaya suara saya lebih stabil gitu. Yang lebih penting kan suara dari Rizal Ramli dibanding ininya untuk saya kan gitu ya. Nah itu yang nggak ada di itu ya. Terus kira-kira ngomongnya ya nanti dilihat ada di video itu. Saya stop waktu menit itu menunjukkan angka 43 ya. Saya mempertimbangkan apa, jangan terlalu lama, karena menurut penelitian kalau ngomong lebih dari 90 menit itu sudah nggak fokus ya. Ini saya potong di menit yang ke-43, saya stop wawancara itu, meskipun saya pengen ngomong terus sebenarnya. Nah itu saya muat, nanti dilihat itu sudah saya potong part 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira 7 sampai 10 menitan. Terus kemudian saya gabung, bukan digabung, yang asli itu yang full itu juga di-upload jadi 6 video. Kemudian yang asli yang sebelum diedit itu juga saya muat jadi 7 video. Sama sebelumnya waktu di meja makan tentang motivasi untuk anak saya yang ikut Wildan, itu juga saya muat pertama kali di jalan pulang naik Grab ya, dari kawasan Kemang itu ke Parung ya. Ongkosnya lumayan tuh, pulang pergi hampir 300.000. Nah sekarang soal duit ya, duit ini saya kemukakan ya, duit meskipun mungkin nggak terlalu etis ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa itu saya dapat uang ya dari seseorang itu, jumlahnya antara 6 dan 7 juta ya, dari Pak Rizal Ramli itu. Kalau pengen tahu betul bener, begitu sampai rumah itu langsung saya bagi-bagi ya kan, karena saya ingat Rasulullah satu hari itu sholat berjamaah, terus tiba-tiba setelah selesai sholat itu Rasulullah langsung loncat melangkahi bahu para sahabat ke rumah, dan nggak lama kemudian pulang, terus menjelaskan apa yang sedang dilakukan tadi. Waktu nggak langsung doa tapi langsung
pulang. Kata Rasulullah, saya tadi dikasih sedekah emas, terus saya teringat waktu sholat, makanya sekarang saya sedekahkan emas itu. Makanya saya langsung cepat-cepat saya sedekah supaya nggak terpikir waktu sholat berikutnya. Kira-kira begitu mungkin ya. Nah, saya juga begitu uang itu banyak sekali dari sholat. Kayaknya 6 juta lebih, saya nggak hitung. Buat kira-kira sepertiga itu buat istri saya lah gitu ya. Kasihan itu orang perempuan itu, istri saya maksudnya, 35 tahun apa namanya, 35 tahun rumah tangga kok nggak punya kalung, nggak punya anting. Perempuan loh. Ya dulu waktu tahu apa nikah pertama itu, dulu waktu tahun 87 pengantin itu setelah seminggu di kampung terus pulang ke kontrakan kan di Ciputat dekat kampus UIN Syarif Hidayatullah sekarang itu, dia bilang gini, satu hari kita tinggal di rumah kontrakan, nggak ada kasur, hanya tikar, nggak ada tempat apa itu bangku, nggak ada sofa ya, baru sofa, bangku, pokoknya hanya tikar aja, model pengantin baru tuh. Terus dia bilang minta uang masak ya. Saya bilang, waduh, saya nggak punya uang. Di waktu kawin di Garut itu juga nggak ada yang ngasih uang lagi. Jadi saya pulang sama mertua itu, terus di kantong nggak ada uang, tuh saya bilang pinjam itu aja deh, Umi saya manggilnya waktu itu. Pinjam uang mahar aja, uang maharnya waktu tahun 87 100.000. Jadi untuk masak aja kita pinjam uang mahar yang saya kasih 100.000 juga dari ibu saya yang sekarang baru. Jadi itu orang menderita itu, siapa? Istri saya itu kasihan bener. Ya saya sih bersyukur dapat dia, nggak tahu dia itu dapat saya mungkin musibah kali. Tapi kok betah ikuti saya. Dia sekarang udah haji sekali dan udah umroh 2 kali, dibayarin sama guru ngajinya. Saya sendiri belum haji, saya sendiri belum umroh. Jadi memang orang yang istiqomah di jalan dakwah itu barokah ya, penuh dengan keberkahan. Tuh di naik haji tahun 2005, terus umroh 2 tahun berturut-turut itu di sini, masya Allah. Saya sendiri belum. Nah, itulah akhirnya sepertiga, kira-kira 2,5 juta saya kasihin dia. Istri saya itu. Sorry ini terlalu pribadi, tapi kan ini kan saya YouTube kan untuk riwayat hidup saya sendiri. Biasanya saya nulis buku harian, tapi karena saya udah ketemu YouTube, saya nulis buku harian dulu pakai pena, sekarang pakai kamera. Jadi ya nggak usah ditonton, sebenarnya sangat pribadi. Nah terus anak dapat mantu, dapat anak yang 4, dapat mantu, dapat kirim, terus kita sisihkan juga untuk masjid, kan lagi bangun masjid itu hari ke 134 kemarin kan. Terus ada sedekah beras subuh saya sisihkan, terus ada lagi, oh ya untuk saya sendiri saya belikan ini, rencana saya belikan ayam untuk stok ya, beli ayam untuk stok sebanyak 20 kilo ya, 10 kilo itu 310, jadi 20 kilo itu kira-kira perlu ayamnya itu 620. Saya sisihkan 1 juta untuk bumbu-bumbu, untuk modal dagang apa, dagang ayam goreng depram itu yang bumbunya udah crispy dan sudah empuk setelah latihan sampai 15 kilo goreng dan meracik bumbu ya. Nah itu terus udah, sekarang duitnya habis. Tinggal tersisa ayamnya 20 kilo di freezer ya, untuk kita berjuang berdagang. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Dah itu ya, itu bagian pertama tentang kisah yang nggak ada di YouTube ya, barangkali apa menjelaskan siapa saya. Jadi saya sebagai tukang donat itu dulu, sekarang saya sebagai tukang ayam goreng, dan rencana mau membuka 9 cabang ya di 9 desa. Ini kan Parung ada 9 desa, satu desa kira-kira 1 cabang ya. Untuk sementara tahap awal cabang Depram, sebenarnya cabang KVU ya. KVU itu
Cafe You itu nanti isinya ada ayam, ada es kelapa, ada es cappuccino cincau, ya kan, sama ada Indomie, telur, kopi, teh manis dan lain-lain gitu. Jadi Cafe You, tapi yang utama adalah apa, kelapa, es kelapa dan ayam. Es kelapanya nggak usah ngupas sendiri, beli kelapa 10.000, isinya sama airnya, terus dimasukkan kulkas, dimasukkan termos, kasih es batu atau es kristal, jadi nggak ada sampah kelapa di depan warung. Namanya warungnya Cafe You. Cafe You itu mau kita bikin cabangnya 9 ya, untuk buka lapangan pekerjaan anak-anak santri pesantren Ojo Leli. Cafe itu singkatan, K-nya komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya for, ya, E-nya entrepreneur, U-nya youtuber. Jadi komunitas Al-Quran for entrepreneur youtuber. Cafe You singkatnya. Pemiliknya siapa? Ya Yudi. Cabang pertama ya kemarin itu baru buka, yang jualan ayam. Hari Selasa 14 Juni 2022, terus besoknya tutup gara-gara ketemu Rizal Ramli di Kemang itu, tutup. Terus setelah wawancara hari Kamisnya saya tutup lagi karena saya harus ngedit, fokus ngedit karena lebih manfaat untuk banyak orang kan. Saya bikin sampai 8 video selesai. Hari Jumat ini saya tutup lagi. Habis nggak punya anak buah, segen bener mau jualan. Nantilah insya Allah Selasa kali ya, sama bikin marinasi dulu kan, harus saya marinasi itu 20 kilo ayam goreng apa pemberian dari 20 kilo ayam mentah ya, 1 kilo dipotong 9 ya. Jadi uangnya dari mana? Dari Rizal Ramli itu saya belikan ayam mentah ya, sebanyak 20 kg. Jadi video ini judulnya kira-kira saya dikasih 20 kg ayam mentah oleh Rizal Ramli. Kira-kira kalau judulnya itu menarik, saya buat itu ya. Udah, itu aja dulu sebentar ya. Lama, nggak lama, oh cuma 22 menit ya. Udah ya. Terus yang kedua, saya minta nasihat ya, kata Bu Arum dan juga kata Pak Rizal, bahasa saya udah enak katanya, lugas, apa sih istilahnya, apa adanya gitu loh. Kata Bang Pak Rizal Ramli itu katanya yang nggak ada di video ya, waktu mau pulang itu sambil berdiri dia bilang gini, banyak orang pinter katanya itu waktu menjelaskan itu rakyat nggak ngerti katanya, tapi kalau Yudi, maksudnya saya, itu waktu menjelaskan itu bahasanya mudah dipahami, ya kan? Ya saya merasa bersyukur ya ada yang menilai seperti itu. Padahal ya bahasa saya seperti itu pas-pasan. Kalau pakai bahasa kayak Rizal Ramli saya juga nggak bisa, bahasa orang-orang pinter, ya kan? Jadi bahasa rakyat kira-kira begitu. Bahasa seadanya. Ya kamera seadanya, pakaian seadanya, wajah juga seadanya, pikiran seadanya ya itu. Tapi isinya luar biasa ya, apa? Setidak-tidaknya setelah saya ngelihat bolak-balik omongan-omongan saya dengan Pak Rizal Ramli, itu kan awalnya saya ledekin, saya manggilnya apa ini, Bung, Bang, apa Pak gitu. Kalau saya manggilnya Bung itu sebelum acara mulai ya, sebenarnya sebelum ada kamera dinyalain. Kalau saya manggil Bung berarti kemungkinan bisa jadi presiden. Tapi kalau saya manggil Bang, paling Pak Rizal paling jadi gubernur. Tapi kalau saya manggil Pak Rizal Ramli sama-sama tua gitu. Terus saya ulangi di awal apa rekaman itu kan. Nah terus ditambahin, kalau saya tanya lagi dia jawab, saya manggil apa? Baiknya dia jawab manggil Bung aja. Terus dia tambahi karena Bung itu lebih demokratis ya. Ucapan itu muncul di rekaman, nggak ada di luar rekaman. Tapi soal bercandaan Bung, Bang dan Pak itu sebenarnya itu saya awali untuk supaya saya juga nyapanya agak enak. Sebenarnya saya lebih senang manggil Pak Rizal Ramli, tapi kalau saya panggil Pak, saya kelihatan saya tua, dia tua.
Saya sebenarnya umur saya kan, Pak Rizal Ramli itu umur berapa ya? Umur 67, lahir 54 ya. Kalau saya kan umurnya jauh beda dengan Pak Rizal Ramli. Umur saya kan 27 sebenarnya. 27. I'm 27 years old now. Saya 27 tahun sekarang. Udah itu aja ya. Yang lain nggak terlalu penting ya. Terima kasih ya. Khususnya salam hormat saya kepada Ibu Arum terutama ya, yang dengan izin Allah membuka jalan ya. Saya ketemu Rizal Ramli dan teman-teman saya banyak yang kaget ya. Banyak yang WA, banyak yang telepon, banyak yang ngasih ucapan selamat. Dia heran saya bisa ketemu Rizal Ramli katanya. Saya heran, dia heran saya bisa ketemu Rizal Ramli, dan itu sebenarnya nggak heran kalau Allah izinkan ya. Kalau Allah izinkan itu, insya Allah begitu. Dan yang kedua tentu saya terima kasih ya kepada Bung Rizal Ramli atau Bang Rizal Ramli atau Pak Rizal Ramli ya, yang sudah mau ya menerima seorang tukang donat yang cara berpikirnya sederhana dan juga mungkin tidak bisa mengimbangi ya, tapi sebenarnya kata teman-teman, kata anak saya, wah Pak, Bapak hebat yang bisa mengimbangi Rizal Ramli, itu kata mereka ya, kata mereka. Dan selebihnya saya serahkan untuk penonton semua ya, moga-moga itu bisa menjadi sedikit pelajaran, dan juga tentu moga-moga saya nggak malu-maluin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak.